Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh dapat berjumpa pada saat ini. Kita boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kita pada saat detik-detik terakhir ini. Terambil di dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan-perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Diberkatilah kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Diberkati kita anak-anak Tuhan yang selalu mengharapkan kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim itu ke tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir zaman ini kita akan menghadapi banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Jadi sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Siapakah mereka ini? Dikatakan adalah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Mereka adalah pemimpin-pemimpin umat yang berdiri di depan umat Tuhan pada saat ini. Pada saat dahulu kala mereka juga sudah ada nabi-nabi palsu ini, guru-guru palsu ini, ya. Dan mereka akan apa? Menyangkal penguasa yang telah ada, yaitu Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Mengapa mereka menyangkal nama penguasa, kuasa Allah itu, penguasa satu-satunya Yeshua HaMashiach Elohim? Ya, karena mereka mengandalkan dan memakai roh dunia. Ya, karena yang mereka andalkan adalah mamon, ya, kenikmatan dunia, kenyamanan dunia. Ya, mereka tidak mau ambil resiko, menyangkal diri, ya. Tidak mau mereka memakai iman mereka. Yang mereka pakai adalah logika, kewarasan mereka. Logika manusia yang terbatas, yang hanya dibatasi dengan otak yang kecil, dan itulah cara manusia berpikir, sehingga apa? Mereka dikatakan sebagai nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Karena apa? Mereka tidak tahu kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dekat, dan mereka tidak mengetahui bahwa tanda 66 itu sudah dipakaikan kepada tubuh mereka. Mereka tidak tahu, ya. Dan dengan senang hati mereka mengajak semua umat manusia, umat yang dia pimpin, untuk menerima tanda itu. Karena apa? Buta menuntun orang buta. Ya. Buta menuntun orang buta, masuknya ke mana? Masuknya ke jurang maut. Ya, kalau tidak kuat iman Anda untuk menebus dalam penyiksaan itu, maka menuju jalan jurang maut, api di depan. Disangkanya jalan itu jalan menuju surga, tahu-taunya api yang didapat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Banyak sekarang tiba-tiba orang-orang itu, ya, yang disanjung dikagumi oleh umat,
Dia menjadi apa? Penyesat dan guru-guru palsu, mengajak mereka untuk menerima tanda binatang itu. Ngeri tidak? Ya. Inilah guru-guru palsu. Ya, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Mereka menyangkal kuasa Tuhan itu yang sanggup menolong mereka. Mereka menyangkal kedaulatan Tuhan itu. Mereka menyangkal kuasa Tuhan itu yang telah menebus dosa-dosa mereka. Karena apa? Takut. Takut. Takut kehilangan mamon. Takut apa? Kehilangan kenikmatan hidup. Takut tidak bisa jalan-jalan, naik pesawat, naik mobil, ya kemana-mana. Semuanya serba ketakutan. Itulah dikatakan di sini bahwa mereka menyangkal. Ya, mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penguasa yang telah menebus mereka? Ya, yaitu firman Allah, Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Tuhan Allah yang Maha Kudus itu yang telah menebus kita, umat manusia. Tetapi apa? Mereka memungkiri, menyangkal akan kekuasaan Tuhan itu. Saya tidak akan menyangkal kekuasaan Tuhan itu. Saya tidak akan menyangkal penebus saya. Saya tidak akan menyangkal iman saya. Saya tidak takut mati. Saya malah kalau mati, pingin cepat-cepat mati. Karena apa? Di sorga itu enak. Jalan sorga, baru di jalan sorganya aja sudah senang sekali. Beribu-ribu kali senang. Ya, saya pingin mati. Ya. Karena apa? Saya siap menyangkal diri saya, siap menyangkal apapun keadaan diri saya ini. Karena apa? Saya telah menikmati baik hidup berkelimpahan, hidup berkesusahan, hidup berkemenangan, hidup penuh air mata. Semuanya saya sudah jalani, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Semuanya apa? Saya syukuri. Saya mengalami semuanya itu. Dan bagi saya itu adalah sampah. Tidak ada yang dapat dibanggakan di dalam kehidupan dunia nyata ini. Karena apa? Saya telah melepaskan diri dari keterikatan dunia ini. Dari keterikatan dengan ini, harta, mamon, segala hal apapun juga. Makanya saya kalau berhadapan dengan manusia duniawi, tabrakan. Ya. Dan mereka katakan saya ini manusia halusinasi. Ya, manusia yang berhalusinasi, membuat mereka menjadi malu. Kalau mereka ingin dikatakan saya, mereka akan malu. Lihat ini betapa angkuhnya manusia-manusia ini. Ya. Kalau mereka ingin mengenal saya, melihat saya angkuh. Angkuh mereka ya. Mereka wah diri saya di atas dia. Saya hanya tertawa aja dalam hati. Ya, biar aja mereka menyombongkan, meninggikan diri mereka di atas gunung. Bawahnya itu api. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka menyangkal penguasa yang telah menebus dosa-dosa mereka itu karena apa? Takut. Takut kehilangan kenyamanan di dunia ini. Takut apa? Tidak dapat makan, mamon, mencintai dunia ini, keterikatan hati dengan dunia ini. Saya tidak peduli Anda siapa, mau hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil. Ini teguran yang sangat nyata, firman Tuhan ini sementara jalan pada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim, di akhir zaman ini akan muncul nabi-nabi dan guru-guru palsu yang menyesatkan. Dengan apa? Cerita-cerita mereka hanya berkat-berkat terus. Semua jemaat dinidabobokan dengan berkat jasmani sampai mereka diabetes dengan berkat jasmani dan tertimbunlah dengan berkat jasmani. Sehingga apa? Pada saat Tuhan Yesus datang, mereka tertidur pulas di dalam dosa. Berkat. Dapat berkat banyak, melakukan dosa. Mau kemana uang ini? Dibawa kemana kalau tidak dipakai untuk berzina, berselingkuh? Di mana-mana orang berselingkuh. Dengan memakai apa? Uang. Membayar tubuh orang lain dengan uang. Ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajarkan kepada kita adalah pengajaran yang sangat keras untuk membangun jiwa Anda, untuk membangun roh Anda daripada ketiduran Anda selama ini. Jiwa roh Anda yang tertidur selama ini, bangunlah dan lihatlah sekarang. Lihatlah dan ambil cermin, berkacalah dan koreksilah diri kita masing-masing. Jangan ambil cermin itu dihadapkan ke orang lain, bukan dihadapkan ke diri Anda sendiri.
Ambil cermin dan hadapkan cermin itu ke diri kita masing-masing. Koreksi dosa apa? Apakah hati kita, pribadi kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah selama ini kita mendengar pengajaran daripada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan mengikuti jalan mereka yang sesat itu, yang membawa kita ke api, jurang api. Tapi belum finish perjalanan ini, belum. Ya, jikalau Anda bertarung selamat di situ, Anda memakai tanda binatang ini dan Anda bertarung, ya Anda akan seperti keluar dari dalam api. Siksa itu proses penyiksaan yang harus diterima. Inilah fakta kenyataan di depan kita. Ya, saya diberitahukan bahwa orang yang telah menerima tanda itu akan mengalami penyiksaan. Dia seperti keluar dari dalam api, selamat, tapi pekerjaannya selama di dunia ini akan terbakar. Dia akan tetap berkhotbah, mengajar ya umat Tuhan sampai di 3,5 masa itu, dia tetap mengajar. Tetapi identitasnya, rohnya itu adalah guru palsu, bukan asli. Karena apa? Pengajarannya itu adalah menuju binatang itu. Ya, dia memakai roh dunia. Tidak apa? Firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu berkata, Yesus HaMasiah itu berkata, tidak apa. Segala sesuatu motivasi yang namaku di atasnya diberitakan, tidak apa. Baik itu menguntungkan bagi mereka, baik itu apa, tetapi jangan menyesatkan umatku, domba-dombaku. Maka 2 kali hukuman kalian yang akan kalian terima di tempat kami ini. Jadi bagi kami tidak apa yang kalian saksikan, apa yang kalian beritakan, ya bagi kami tidak apa, untuk hormat kemuliaan nama Yesus HaMasiah Elohim, bukan untuk hormat nama kalian dan mencari kekayaan melalui nama Yesus HaMasiah Elohim. Kalian menimbun kekayaan itu ya di bank-bank, dengan rumah mewah, mobil mewah. Celakalah kalian, sementara kalian menutup mata bagi jemaat Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang lain yang berkesusahan. Celakalah, dan kalian mengajak domba-dombaku untuk menerima tanda binatang lambang itu di tubuh mereka. Alangkah berbahayanya, celakalah kalian. Ya. Bagi guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, mereka akan memberitakan namaku tetapi dengan motivasi yang lain untuk menguntungkan diri mereka. Karena yang mereka incar adalah mamon, harta, gengsi, ego. Ya, mereka saling menyaingi satu dengan yang lainnya. Mereka saling bersaing. Siapa yang mempunyai kekayaan yang lebih besar, yang mempunyai uang yang lebih banyak. Ya, alangkah berbahayanya. Ya, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang beredar di akhir zaman ini. Ya, banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Berhati-hatilah kalian manakala selalu menghujat hamba-hambaku yang setia di hadapanku. Berbahayalah kalian. Berapa kali aku katakan kepada kalian bahwa jangan pernah kalian ya menghujat kebenaran itu yang disampaikan oleh hamba-hambaku yang aku urapi, yang disampaikan oleh anak-anakku yang aku berkati, yang aku urapi mulut bibir mereka, yang aku pakai luar biasa dahsyat di akhir zaman ini. Manakala kalian selalu menghina-hina mereka, yang kebenaran mereka ungkapkan, singkapkan, dan kalian ingin memutarbalikan dengan mulut kalian, berhati-hatilah kalian. Sangat berbahaya dan berakibat fatal bagi diri kalian. Bagi guru-guru palsu, nabi-nabi palsu akhir zaman. Jaga lidah kalian, jaga mulut kalian. Jangan pernah membalikan kebenaran dengan kedustaan, kebohongan dengan kebenaran. Kebenaran kalian bilang hoax, dan hoax kalian bilang sesuatu sebagai kebenaran bagi diri kalian. Kalian akan menerima sendiri. Kalian akan menerima ganjaran yang setimpal dengan perkataan kalian, dengan perbuatan kalian. Berhati-hatilah, jagalah lidah kalian. Jangan pernah menyerang
hamba-hambaku yang telah aku urapi. Jangan pernah menghina kebenaran itu yang telah mereka sampaikan kepada kalian. Menghujat kebenaran. Jangan sampai terjadi itu di dalam diri kalian. Segeralah bertobat dan ambil langkah yang serius bagi keselamatan jiwa dan roh Anda. Jangan sampai terlambat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman yang telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Anak-anak Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Hukuman telah tersedia bagi mereka. Telah tersedia bagi mereka hukuman yang tertunda. Bagi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang banyak menyesatkan domba-dombaku akhir zaman ini. Penyesatan apakah itu yang mereka lakukan? Penyesatan apakah yang mereka lakukan? Wah. Sungguh luar biasa. Mereka senantiasa mengajak domba-dombaku memakai tanda binatang itu. Sudah aku katakan berapa kali bahwa tanda itu adalah tanda Lucifera. Kalian hamba-hamba palsu, nabi-nabi palsu yang memakai logika, memikir secara waras kalian. Dunia logika kalian yang sempit itu. Ya. Jangan kalian bilang kebenaran adalah hoaks dan hoaks adalah kebenaran. Anda sudah tergolong nabi palsu, guru-guru palsu yang banyak menyesatkan domba-dombaku saat ini. Apakah Anda tidak tahu? Tidak tahukah? Tidak pekahkah? Tidak pekahkah roh kalian? Makanya jangan terikat dengan mamon. Jangan terikat dengan keangkuhan hidup. Wah. Jangan buang segala kesombongan Anda. Baik sombong rohani, sombong jasmani. Anda itu hanya tanah di hadapan kami. Bernilai apabila nama kalian tertulis di dalam buku kehidupan ini. Tidak semua anak-anak Tuhan yang mengaku anak-anak Tuhan bisa menginjak kaki mereka di kerajaan surga ini. Mengapa tidak? Mengapa tidak bisa mereka menginjak semua kaki mereka? Karena apa? Hati mereka busuk. Mulut mereka busuk. Memutarbalikkan fakta. Kebenaran dikatakan kejahatan, sedangkan kejahatan dikatakan sebagai kebenaran. Roh ilahi dikatakan sebagai roh setan, Beelzebul. Roh setan mereka katakan sebagai roh Allah. Bagaimana butanya kalian manusia tanah? Sangat buta, tuli, telanjang. Aku menghentakkan jiwa kalian dari tempat kami supaya kalian mengerti dengan kebutaan kalian, ketulian kalian, dengan ketololan kalian. Dungu, keledai saja kalau jatuh di lubang cukuplah satu kali. Jangan berulang-ulang kali kalian jatuh. Pakai ajak lagi. Domba-dombaku yang buta tuli sama-sama masuk jurang. Keras teguran ini yang aku lontarkan kepada kalian karena banyak penyesatan yang telah kalian lakukan pada saat ini. Aman-aman di mananya? Itu tanda Lucifera, tanda Lucifer 66 yang kalian pakai. Jangan kalian ajak kepada mereka dan jangan berkata-kata sembarangan kepada hamba-hamba yang kami urapi dari tempat kami ini dengan menghina-hina mereka, menyindir-nyindir mereka. Mulut kalian itu akan kami jepit dengan besi panas di tempat ini. Terlalu kurang ajar kalian ini manusia, kurang ajar. Lidah kalian itu perlu diajar dengan besi panas, baru kalian tahu dan mengerti. Tidak semua anak-anak Tuhan yang bisa masuk ke tempat kerajaan kami. Manakala kalian memakai hawa nafsu kedagingan kalian. Orang yang lahir dari daging
daging, hawa nafsu, darah, dan serakah, mereka akan berakhir di lautan api. Orang yang lahir daripada roh akan berakhir di kerajaan ilahi kami, kerajaan sorgawiku. Orang-orang yang telah dilahirkan oleh roh ilahi, yang memiliki DNA ilahi, itulah yang akan menginjak kerajaan sorga. Jangan kalian gampang, pikiran kalian untuk masuk ke dalam sorga itu gampang. Dilahirkan dulu, daging dilahirkan ke dalam kelahiran roh. Roh apa itu? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin hidup kalian. Karena apa? Tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Untuk itu kita setiap hari harus menguduskan tubuh kita ini. Jangan sampai kita cemari dengan hawa nafsu, percabulan, persinahan, perselingkuhan. Segala hal-hal yang tidak kami kehendaki, itulah yang kalian perbuat. Jangan. Ya, tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Jangan dicemari dengan dosa, jangan. Ya. Jadi kita ini adalah bait Allahnya yang kudus. Untuk itu, kita harus memelihara tubuh kita ini dari segala hal-hal yang cemar. Kita harus menguduskan setiap hari, setiap detik, setiap menit tubuh kita ini. Bukannya saya berkata saya ini sudah kudus, suci. Saya juga manusia berdosa seperti Anda-Anda, seperti kita sekalian. Manusia biasa. Karena saya adalah manusia biasa, darah dan daging. Tetapi roh yang ada di dalam saya ini adalah roh yang luar biasa. Roh Yeshua HaMashiach Elohim. Yang senantiasa menghentakkan kita, menegur akan dosa-dosa kita, menyadarkan kepada kita manusia bahwa kita janganlah selalu menyakiti hatinya Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Janganlah diri kita menjadikan diri kita, hati kita ini adalah sebagai nabi palsu, guru palsu yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang palsu. Ya. Pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan sampai di kitabnya Wahyu. Jangan kita dasarkan iman kita pakai dengan logika kita yang terbatas ini. Jangan Anda akan rugi dan menyesal. Ini adalah masa pemisahan, penandaan, dan apa? Umat Tuhan yang peka akan melihat siapalah hamba Tuhan yang asli dan siapa yang hamba Tuhan yang KW2, palsu. Dia memakai roh ilahi atau roh dunia. Memang dia mengabarkan firman Tuhan, tetapi tidaklah firman Tuhan yang seutuhnya. Karena apa? Firman Tuhan sangat bertentangan dengan dunia ini. Tabrakan. Sangat bertentangan. Dan sangat bertentangan dengan logika kita. Iman adalah bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan. Bukti nyata bagi kita yang belum kelihatan. Tetapi dia nyata. Jikalau kita hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, kita tidak akan merasa takut. Merasa takut dengan keadaan dunia ini. Kita tidak akan merasa takut dengan keadaan apapun. Walaupun dunia bergoncang, dunia terbalik, terputar. Tetapi apa? Firman Tuhan ya dan amin. Peganglah dia sebagai Yeshua yang telah menebus dosa kita. Peganglah dia sebagai Yeshua Tuhan yang menyelamatkan kita, yang senantiasa memberkati kita, makan minum kita, ya, yang senantiasa menyediakan mana di saat kita tidak punya apa-apa, mengirimkan burung-burung puyuh, ya, mengirimkan burung-burung gagak sebagai makanan kita, hamba Tuhan. Itu bukan hal yang mustahil, bukan hal yang tidak mungkin bagi saya, karena saya telah melewati semuanya. Masa kelimpahan, masa kekurangan, masa sukacita, masa berduka cita, masa tertawa happy, masa menangis meratap dengan air mata. Semuanya saya sudah lalui kehidupan yang seperti begitu. Tetapi bagi saya, di atas segalanya, ucapan saya terima kasih kepada Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim yang sampai pada saat ini telah memberikan waktu kehidupan bagi saya. Ya, saya ingin sekali berpulang
ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Hamasiah Elohim. Mengapa tidak? Karena di sana sangat senang, beribu-ribu kali senangnya daripada di tengah-tengah dunia ini. Makanya saya tidak pernah takut mati. Saya tidak pernah takut mati. Ya, karena saya sudah senang berada di sana. Beberapa kali saya mati. Saya merasakan kematian. Ya, sampai lidah saya ini masuk sampai di sini. Sampai apa, saya tidak bisa ngomong. Berhari-hari harus pakai handuk ditarik lidah saya ini agar saya bisa ngomong. Bisu. Bisu Bapak Ibu. Karena apa? Lidah ini pada saat mati dia masuk ke dalam sampai sini saya rasa ya. Tak putar lidah ini masuk. Semua badan saya ini dingin membeku. Dari ujung kaki sampai roh saya ini terbang. Keluar dari ubun-ubun kepala saya ini. Berapa kali itu keluar dari ubun-ubun kepala. Dari kaki dingin-dingin dan lidah saya masuk ke dalam. Itu bukan kesaksian orang lain. Saya tidak pernah bersaksi di dalam channel saya ini. Saya mengutip kesaksian orang lain. Tidak. Karena apa? Betapa kayanya, betapa luar biasa dahsyatnya kuasa Tuhan itu yang saya alami, yang tidak bisa tembus di logika kita manusia ini. Tidak bisa. Sampai di YouTube saya ini, channel saya sendiri pun, tidak habis saya bercerita tentang kesaksian saya ketika berjalan dengan Tuhan Yesua Hamasiah Elohim itu. Tidak akan habis saya akan bercerita. Setiap hari adalah mujizat bagi saya. Setiap hari ada saja perjalanan saya dengan Tuhan Yesus Hamasiah Elohim. Cuma saya tidak bercerita, saya diam. Dan saya akan keluarkan satu persatu kesaksian saya. Tunggu saya 2 minggu atau 3 minggu lagi, saya akan bersaksi keluar lagi. Karena apa? Saya akan berpindah rumah, ya, berpindah rumah kontrakan dari kos-kosan ke kontrakan. Jadi sangat sibuk. Ya, sangat sibuk. Pada saat ini saya masih membereskan rumah itu karena sudah lama tidak ditinggali orang, kosong rumah itu dan harus dibersihkan karena ada anak-anak yang mau tinggal di situ, anak-anak saya dan suami membersihkan rumah itu dan kami mengecat segala sesuatu, dibuat menjadi bagus, menjadi indah. Ya, rumah itu lumayan, puji Tuhan, itu semua berkat Tuhan dari anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi saya, yang senantiasa memperhatikan kehidupan saya. Mulai dari kecantikan saya, mulai dari makan minum saya, vitamin, mereka kirim semuanya kepada saya. Saya berterima kasih kepada mereka, terima kasih kepada kalian yang telah mengirimkan berkat-berkat itu. Ya, baju-baju, tas, segala macam mereka mengirimkan kepada saya mengucapkan kepada mereka semua, ibu-ibu yang cantik-cantik yang diberkati Tuhan, semakin indahlah kalian, semakin tertanamlah iman kalian di dalam Tuhan, semakin diberkatilah pekerjaan kalian, semakin diberkatilah rumah tangga kalian, keluarga kalian, anak-anak kalian semuanya. Ibu-ibu di belahan dunia manapun kalian berada saat ini yang mendengar kesaksian saya mengucapkan terima kasih banyak dan tidak bisa saya membalas satu persatu kebaikan hati kalian. Biarlah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Hamasiah yang akan memberkati segala sesuatu yang kalian telah berikan kepada hamba-Mu ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Hamasiah Elohim. Jadi saya mendapatkan penglihatan pada saat kemarin malam. Ya. Sebenarnya saya tidak akan bersaksi pada saat ini, cuma ada yang WA saya dan hati kecil saya berkata, ya saya harus bersaksi. Karena apa? Kondisi kesehatan saya kurang baik ya. Karena kecapean. Saya sudah batuk ya beberapa hari, demam, batuk. Kondisi kurang memungkinkan, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, Roh Allah itu membangkitkan semangat kepada saya. Walaupun di tengah-tengah keadaan saya yang tidak memungkinkan, tetapi roh yang di dalam saya adalah roh ilahi, kuasa ilahi yang memampukan saya untuk saya bersaksi
menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan bagi kita sekalian. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Saya akan menyaksikan begini. Penglihatan saya yang terjadi kemarin malam. Dan Roh Kudus itulah yang mendorong. Roh Kudus yang teramat manis, yang teramat indah di dalam hati saya, yang mendorong saya untuk saya bersaksi pada saat ini. Yang menguatkan saya, yang senantiasa menghibur saya. Manakala manusia-manusia dunia ini seringkali tidak percaya dengan perkataan apa yang saya katakan. Ya, seperti mereka membuat tantangan untuk gempa, minta gempa 6,5 khususnya di Sumatera Utara. Ya, mereka meminta tanda kepada saya. Apakah Ibu Pendeta ini sebagai hamba Tuhan, abdi Allah yang Maha Tinggi, kami minta tanda daripada Tuhan Yesus untuk memberikan gempa di kota kami, Sumatera Utara. Ini yang meminta gempa ini orang Sumatera Utara. Jadi dia mengatakan bahwa tidak apa-apa jikalau rumah kami ini kenapa-kenapa. Jikalau rubuh atau kenapa-kenapa tidak apa, Ibu Pendeta, yang penting kami dapat tanda. Ya, inilah manusia yang kurang beriman dan kurang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Mereka meminta sampai habis waktunya di tanggal 4 Juni kemarin. Ya, ternyata yang gempa ada di sana yang saya lihat di berita hanya 2, berapa ya, itu gempa kecil saja, hanya bikin sport jantung. Saya tidak pernah mengetahui waktu, saya tidak pernah menentukan waktu. Selama saya pelayanan dunia spiritual supranatural ini, saya tidak pernah diperlihatkan Tuhan waktu. Jadi saya hanya diperlihatkan Tuhan, ya, saya hanya diperlihatkan Tuhan. Saya hanya diperlihatkan Tuhan masalah kejadian-kejadian yang akan menimpa di kota, di suatu kota. Tapi untuk waktu saya buta. Saya tidak diberitakan Tuhan. Karena apa? Tuhan berkata bahwa waktu manusia dan waktuku sangat berbeda. Waktuku dan waktu kalian manusia tidak sama. Jauh berbeda. Sangat berbeda. Masakan kalian menyamakan diri kalian dengan kami dunia ilahi ini? Ya, sangat berbeda. Ya, kalian memiliki otak, kami tidak memiliki, kami roh dan tidak terbatas. Ya, otak kalian yang hanya kecil itu, kalian bangga-bangga menjadikan kalian angku sombong itu tidak seberapa di hadapan kami. Kami yang menciptakan kalian. Jadi, untuk dunia manusia, waktu itu tidak akan kalian tahu dan itu rahasia. Nah, itu waktu itu adalah rahasia bagi kami. Dan itulah yang manusia tidak tahu dan setan pun tidak tahu. Mereka hanya membaca waktu setan. Ya, waktu manusia. Kami ya mempunyai waktu sendiri. Memang kami akan mengirimkan bencana di kota itu, di pulau itu. Pulau itu kecil. Kami akan mengirimkan. Mereka yang memintanya dan kami akan mengirimkannya. Tidak tahukah bahwa anakku ini telah meminta waktu 3 bulan. Berikan saya 3 bulan waktu yang cukup untuk melihat, mengoreksi adakah pendoa-pendoa orang-orang benar di dalam kota itu. Ya, jikalau kalian ingin meminta 6,5, ya kami akan berikan 7,0. Jadi, manusia, dunia manusia, kalian meminta yang 6,5, kami akan berikan lebih dengan bonus-bonusnya. Ya, supaya kalian tahu, kalian kan meminta tanda dan kurang percaya apakah ini hamba Allah yang betul, yang asli atau KW ya. Jadi kalian akan tahu nanti, ya, siap-siap aja untuk kota itu. Kami akan melihat apakah ada orang benar di dalam kota itu, ya, akan dihitung, ya. Adakah dosa yang melebihi, ya, sudah melebihi daripada standar kami di dalam kota itu, semuanya akan dihitung. Bukan sembarang-sembarang kami mencurah murka kami ke atas kota kalian. Bukan, tidak sembarang. Kami mencurah murka kami di atas kota kalian. Kami ini memiliki belas kasihan. Kami mengasihani kalian. Ya, kami ini mengasihani kalian, manusia.
Jangan sembarang-sembarang main patok tanggal, main patok angka. Ya, kalau kalian mau kami beracara, langsung kalian tidak bisa memaksa kami. Kami ada aturan. Ada aturan yang kami tetapkan dari dunia kami. Tidak sembarang kami di dalam mencurahkan murka itu. Kalau sudah melebihi ambang batas dan kami tidak melihat ada doa orang benar di dalam kota itu, kami hanya meminta minimal 3 orang, maksimal 10 orang. Jikalau tidak terpenuhi angka itu, orang benar di dalam satu kota itu, maka kota itu akan kami murkai, hancur. Gempa, tsunami, badai, api, semuanya kami akan kirim. Tetapi manakala ada orang benar di dalam kota itu, maka kami akan menunda, penghukuman itu akan kami tunda. Kami akan lihat. Jikalau tidak mencukupi jikalau tidak mencukupi orang benar itu di dalam satu kota itu, maka orang yang benar itu harus keluar daripada kota tersebut. Kami akan mengusirnya. Kami akan mengeluarkan dia dari kota itu sebelum kota itu kami murkai. Seperti yang terjadi pada hambaku ini, anakku ini. Kalian telah lihat kan, tanggal 28 September 2018, anak ini harus keluar dari kota itu. Sebelum kami memurkai kota itu, dia harus keluar terlebih dahulu. Karena apa? Suaranya tidak dipakai di kota itu. Walaupun dia berteriak, menangis, menjerit, orang-orang di kota itu hanya berkata, engkau nabi palsu, engkau penyesat, engkau berhalusinasi. Mereka tidak percaya. Mereka berkata bahwa, aduh Bu Pendeta ini kayaknya semua gejala-gejala stres. Jadi kami harus membuat ibu piknik senang-senang. Makan pisang goreng di pinggir laut kah? Atau apalah. Pokoknya kita piknik-piknik Ibu Pendeta. Supaya Ibu Pendeta jangan miring. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Betapa saya makan hinaan ya daripada orang-orang di kota Palu itu. Jadi ogah juga saya mau pulang ke kota kelahiran saya itu. Karena apa? Mereka akan mengatai saya miring ya pada saat itu. Pada saat saya berkuar-kuar sebelum tanggal 28 September 2018 itu, mereka katakan bahwa saya ini miring. Cerita yang tidak masuk akal. Termasuk ya suami saya sendiri. Tidak ada yang mempercayai saya. Saudara-saudara saya juga, umat Tuhan, orang lain, semuanya yang saya beritakan bahwa kota itu akan dimurkai Tuhan, bertobatlah, mereka bilang miring. Saya bilang airnya sudah naik di darat, sudah sudah membolak-balikan rumah-rumah itu. Mereka tidak percaya, mereka bilang saya hanya bermimpi, berhalusinasi. Tetapi pas saya keluar dari kota itu, saya hitung ya, daripada saat saya penglihatan 3 bulan. Baru kejadian ya. Waktu Tuhan itu berbicara, tidak ada yang tahu. Mereka seperti biasa beraktivitas, semuanya tiba-tiba semuanya terjadi begitu saja. Ya, saya sudah 3 bulan duluan sebelum itu saya sudah lihat semuanya dan saya bersaksi. Saya bersaksi menyampaikan kepada mereka, mereka tidak percaya, satupun tidak ada yang percaya. Dan saya menangis ya pada saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya strep 1, mereka bilang mereka sudah strep 2 sekali begini. Karena apa? Tidak ada air, mereka lari. Tidak ada gempa, mereka lari. Karena apa? Saking traumanya dengan keadaan tersebut. Ya. Makanya pekalah mendengarkan suara Tuhan. Pekalah hidup dengan firman Tuhan. Firman jangan hanya dibaca masuk logika. Itu akan mengakibatkan kesombongan. Firman Tuhan dibaca harusnya masuk di hati. Loh, hati kita yang paling dalam. Iman kita yang berbicara. Jadi kita harus menghidupi firman Tuhan itu di dalam bait Allah kita yang kudus. Sehingga apa? Kita tidak akan pernah menyangkal
kekuasaan Allah itu di dalam hidup kita. Sekarang banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyangkal kuasa Allah itu. Mereka sandar kepada apa? Si pembinasa yang keji. Mereka sandar kepada apa? Roh-roh dunia. Mereka sandar kepada apa? Mamon. Mereka sandar kepada apa? Kenyamanan hidup. Sehingga mereka menerima tanda itu. Tanda untuk kenyamanan hidup mereka. Ya. Tidak sanggup bayar harga. Tidak sanggup menyangkal diri mereka. Karena apa? Hawa nafsu daging ini ya. Keserakahan hidup kita ini. Egonya kita, sombongnya kita ini. Angkunya kita ini. Tanpa kita sadari. Itulah yang melekat di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Sama. Berbondong-bondong mereka. Bangga lagi. Tapi kalau kita lihat. Baca ini. Kitab Wahyu. Rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Nanti kita akan lihat ya, buktikan secara dunia nyata. Apa yang mereka akan terima. Kalau bukan bisul-bisul, bangka-bangka, bentol-bentol, dan berbau busuk. Ya. Jadi, saya melihat begini, penglihatan saya. Kemarin malam. Di jalan bawah, jalan itu dari atas. Jadi gini ya, jalan itu dari atas gini. Gini ya, menurun. Nah, gini. Ini jalan ini sangat lebar. Sangat lebar. Dia menurun begini jalan ini ya. Menurun. Dan di sini banyak binatang. Sapi, kuda, segala macam jenis binatang. Anjing, banyak sekali. Lebar sekali jalan itu. Dan banyak sekali berjuta-juta binatang yang lewat di jalan itu. Dalam bentuk binatang. Dan mereka berbaris. Sangat banyak. Nah, dan mereka tidak tahu bahwa di depan itu api. Di depan jalan itu api. Nah, saya melihat seperti lautan api. Mereka di jalan sini. Dan langsung di situ saya katakan, aduh, Tuhan ini mereka yang telah memakai tanda binatang itu. Dan suara Roh Kudus berkata, iya, itulah mereka. Dan di sebelah kanan saya begini ini jalan. Jalan juga tetapi sangat banyak jalan itu. Sangat banyak. Dan hijau. Di tengah-tengah jalan itu hijau, ada pohon-pohon, segala macam jalan itu, ada yang berputar, ada. Tetapi yang anehnya, di tengah-tengah jalan itu salib. Jalannya itu berbentuk salib, bentuknya aspal yang sangat besar. Nah, itu yang saya lihat. Dan jalan itu sunyi. Sunyi, hanya ada 2-3 orang yang berjalan-jalan di situ. Jadi di situ saya langsung bertanya, oh Tuhan, sepi sekali ya. Saya berbicara ya di penglihatan itu. Kok sepi sekali ya jalan yang ada salib ini. Padahal jalan itu penuh pohon-pohon yang hijau. Penuh daun-daun yang segar itu. Pohon-pohon yang segar. Tapi kok manusia ini memilih jalan yang lebar dan api. Di samping kirinya itu mereka semua itu, saya melihatnya dari atas. Nah, dari atas ini saya melihat roh saya itu. Nah, jadi saya melihat jalan yang kiri ini sangat lebar dan berjuta-juta orang. Sampai miliaran orang ada di situ. Tetapi bentuk mereka sudah anjing. Sudah sapi. Sudah kuda. Ya, ada yang menarik-menarik beban. Ya, saya lihat di situ. Sapi itu menarik-menarik beban. Artinya apa? Manusia itu menarik apa? Beban hidup mereka, harta mereka, apa semua itu yang membuat pundak mereka itu letih. Ya, sambil sapinya itu ya, sambil kelelahan saya lihat. Saya dari arah atas begini saya lihat. Dan mereka tanpa sadari, kok laju sekali ya lari mereka. Binatang-binatang ini sangat larinya itu laju sekali. Dan mereka happy. Happy ya, mereka lari itu happy. Ya, saya sampai kaget, kok manusia ini bodoh sekali ya. Kayak gitu ya, maksudnya tidak sadar bahwa mereka ini menuju jalan api itu. Mereka tidak sadar. Ya, dan happy, mereka berlari di jalan itu, berlari ya. Berlari. Dan jalan itu full dengan binatang. Semuanya berbentuk binatang. Semuanya berbentuk binatang. Dan mereka tidak lihat bahwa di samping kirinya itu lautan api.
Mereka tidak tahu di depannya itu api. Tapi saya sudah melihat. Saya sudah melihat karena saya berdiri, roh saya itu berdiri di atas begini dan saya melihat. Melihat ke bawah ini, dua jalan ini. Sementara jalan yang pohon-pohon ini, yang segar-segar, ya, pokoknya jalannya itu berliku-liku. Jalannya itu ada yang bulat, ada yang pokoknya ada, ya bingunglah saya melihat jalan itu. Jalan pohon-pohon itu. Sangat banyak jalan pohon-pohon itu dan pohon-pohon yang segar-segar daunnya, ya, yang rindang-rindang daunnya itu, di tengah-tengahnya itu salib. Jalannya itu salib. Dan hanya 2-3 orang yang ada di situ saya lihat. Ya, mungkin belum semua orang masuk di situ, tetapi itu yang saya lihat. Ya, hanya sepi. Sepi sekali, jalan itu berbeda dengan jalan yang di bawah ini yang saya lihat. Bentuknya begini, mereka lari dari atas ya. Seperti masuk ke dalam jurang ini. Jurang ya. Mereka lari-lari dan happy ya. Binatang itu happy. Saya lihat sangat happy. Mereka berlari-lari tanpa mereka tahu bahwa yang jalan yang mereka tempuh adalah api. Tetapi tahukah kita bahwa itulah penyiksaan yang akan mereka derita. Tapi janganlah menyangkal namaku. Janganlah menyangkal namaku. Pada waktu itu janganlah kalian menyangkal namaku, apalagi menghujat namaku. Jangan ya. Jangan anak-anakku. Aku pesankan kalian, bertahanlah kalian dengan siksa. Bayar mati kalian iman kalian itu untuk namaku. Yeshua HaMashiach, Elohim, Alfa dan Omega. Ya. Karena apa? Waktu ini aku persingkat dan pengangkatan mempelaiku sudah di depan mata. Sangat singkat. Sangat singkat sekali. Kalian yang tertinggal itu, kalian akan bayar dengan mati siksa kalian. Martir kalian di tengah-tengah dunia ini. Kalian akan disiksa. Kalian akan dianiaya. Manakala kalian sadar, kalian akan disuruh untuk menyembah patung berhala itu. Patung yang berbicara. Siapakah patung yang berbicara itu? Adalah penguasa-penguasa dunia. Adalah satu pribadi. Si pemuda yang tampan itu yang ada di peti kaca itu. Dialah yang akan berbicara. Yang di peti kaca itu yang pada saat ini ada di Roma, Italia. Dialah tanda bagi kalian untuk masuk ke dalam dunia 3 masa akhir. Dengarlah ini baik-baik pesan daripadaku. Akulah yang berbicara saat ini adalah Yeshua HaMashiach Elohim, Alfa dan Omega yang hanya meminjam. Sebagai media, aku berbicara dengan kalian dunia manusia. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Kalian yang tidak memakai tanda itu, sediakanlah makanan kalian secepatnya. Jual emas perhiasan kalian. Jangan bergaya manakala masa itu yang tertinggal hanyalah puing-puing penyesalan manakala kalian kelaparan dan tidak bisa makan pada masa itu. Jualah emas, semua apa yang kalian miliki, ganti secepatnya uang kalian yang masih bernilai, cabut semua daripada bank karena akan diblokir, akan tidak berguna lagi uang kalian. Cabut itu dan beli ganti dengan makanan, pakaian yang akan kalian pakai untuk bertahan pada masa itu. Terutama makanan untuk kalian bertahan hidup. Ini yang tidak menerima tanda 66 itu. Mereka yang telah menerima tanda itu, mereka akan hidup bersenang-senang. Tetapi yakinlah dan percayalah, tulah-tulah murkaku akan tercurah bagi kalian yang memakai tanda itu. 666 Lucifera dalam bentuk cairan vaksin. Percayalah, akulah yang berbicara ini. Itulah enzim 666 darah domba hitam. Darah Lucifera yang mengikat perjanjian antara manusia dengan dirinya. Bayarlah mati kalian, siksa kalian seperti kalian keluar dari dalam api. Jangan pernah menyangkal namaku, jangan pernah menghujat namaku. Pada waktu itu tiba nanti. Aku yang berkata-kata pada saat ini, bacalah firman Tuhanku ini yang masih bernyala-nyala tulisannya, yang masih ada kuasanya. Manakala firmanku tidak berkuasa lagi, akan aku cabut kuasa firmanku. Ini hanyalah tinggal buku biasa yang kalian baca. Firman itulah yang akan bertahan pada masa itu, sehingga dapat menguatkan kalian
dan kalian tidak akan menyangkal menghujat namaku. Pilihan di tangan kalian masing-masing, karena aku senantiasa memberikan kepada kalian manusia kehendak bebas bagi kalian. Kehendak bebas di dalam melakukan segala sesuatu, kehendak bebas di dalam berbicara, apapun yang kalian lakukan, tetapi janganlah kalian membuat diri kalian menjadi nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Perhatikanlah pengajar hambaku ini, yang satu ini. Perhatikanlah dia. Dia tidak pernah membohongi kalian. Dia tidak pernah memperalat kalian. Dia tidak pernah meminta uang-uang kalian. Tetapi kalianlah yang akan dengan sukarela, manakala Rohku berbicara kepada kalian, kalianlah yang akan mengirimkan kepada hambaku ini, memberkati hidupnya yang sederhana ini, memberkati dia makan minumnya, memberkati dia dengan persediaan makanannya yang cukup. Semuanya aku akan melipat kali gandakan untuk kalian anak-anakku yang telah memberkati hambaku ini, yang dengan tulus melayani namaku, tanpa hitung-hitungan angka, tanpa hitung-hitungan waktu, tanpa hitung-hitungan nyawa. Apapun semuanya yang bisa dia berikan kepadaku, kepada kalian semuanya sebagai umat Tuhan yang senantiasa benar-benar mengasihiku, dia akan berikan dengan sukarela, dengan sukacita, tanpa dia hitung-hitungan kepada kalian. Biarlah biarlah kemuliaan Tuhan tercurah atas kita. Biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin melekatlah hati kita kepada Tuhan. Yeshua HaMashiach Elohim. Apapun yang kalian alami, apapun yang kalian derita, apapun yang kalian hadapi saat ini, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Seharusnya mereka lah yang takut kepada hamba-hamba Allah. Abdi Allah yang maha tinggi, mereka harus takut kepada mereka. Ini hamba-hambaku yang aku urapi. Karena apa? Di tangan mereka ada kuasa untuk membalikan dunia. Di tangan mereka ada kuasa untuk menghukum dunia. Karena apa? Jikalau mereka salah melangkah, mereka ingin menyakiti salah satu hambaku yang aku urapi, abdiku yang aku sangat kasihi, maka mereka tidak akan melihat kerajaan mereka 66 itu akan berdiri, mati bersama dengan anak cucu mereka di depan mata mereka. Mereka tidak akan berkutik. Jadi mereka harus takut. Takut dengan abdi Allah, hamba Allah yang aku urapi. Mereka harus takut. Karena apa? Di tangan mereka ada kuasa. Kuasa ilahi yang sanggup menggoncang dunia ini, yang sanggup membuat hidup mereka mati dalam sekejap. Ya, karena apa? Lucifer belum berkuasa sepenuhnya pada saat ini. Dia masih terikat, dia masih dirantai. Belum. Jadi mereka harus takut. Mereka harus takut, tunduk, taat kepada hamba abdi Allah yang maha tinggi. Jadi anak-anak Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Sebanyak 365 kali aku katakan kepada kalian, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Mengapa kalian harus takut? Ingatlah, ketakutan itu membawa kalian kepada roh-roh dunia ini, sehingga kalian apa? Menjadi penyesat, guru-guru palsu, nabi palsu. Tetapi tidak apa. Kalian akan berkhotbah nanti sampai pada saat itu dan akan disiksa. Manakala kalian tidak mampu membayar harga itu, dengan penderitaan, penyiksaan, dengan luka-luka, bara, api yang turun di tubuh kalian itu, dengan binatang-binatang purbakala yang akan menyiksa kalian. Ya, karena apa? Ketika roh jurang maut itu terbuka, maka semua binatang-binatang purbakala itu akan muncul dari dalam jurang maut. Jurang maut itu di manakah jurang maut itu? Ya, di dalam tanah ini. Jurang maut itu di dalam sini. Kalian hanya berdiri hanya di atas tanah yang seketika aja berubah menjadi air, berubah menjadi api,
Ya, pada waktu itu nanti aku akan merubah semuanya menjadi lautan api. Ya, jadi sudah tidak ada rumah lagi. Sudah tidak ada lagi keindahan alam yang kalian lihat. Pada waktu itu akan berubah menjadi lautan api. Ya, dunia ini di mana roh jurang maut itu? Ya di dalam. Di dalam ini, di dalam tanah ini jurang maut. Api itu jurang maut. Coba kalian perhatikan, setiap gunung meletus itu dia mengeluarkan lahar api yang paling dalam, dia muntahkan. Itulah contoh api neraka yang tidak pernah mati. 70 kali lipat panasnya itu. Panasnya api itu 7 kali lipat dengan api dunia, sangat panas. Ya, itu api lahar api gunung Merapi itu. Nah, jadi jurang maut itu di bawah, sementara dunia ini ya berlubang itu akan muncul binatang-binatang purbakala yang apa? Menyiksa kalian yang memakai tanda binatang 66 itu. Mereka akan menyiksa, baik itu kalian akan merasakan gigitannya atau sakit penyakit ya, muncul bisul-bisul ya, bisul-bisul. Nah, nanti itu dikatakan bahwa bisul-bisul itu cacar monyet, cacar air atau apa ya, dan akan berubah menjadi cairan busuk. Cairan busuk yang berbau busuk. Ya. Kalian akan mendapatkan itu ya, melepuh-melepuh ya di badan kalian. Tetapi para abdi Allah ini yang maha tinggi ini tidak akan tersentuh oleh Lucifera, kuasa kegelapan ini, agen-agennya atau segala apapun ya. Mereka takut menyentuh hambaku ini. Manakala mereka ingin mencelakainya, mereka yang duluan mati. Ingat, manakala mereka baru merencanakan untuk mencelakai hamba-hambaku yang sungguh-sungguh melayaniku, abdi-abdi Allahku yang telah setia melayaniku, mati hidup mereka, ya, mereka korbankan darah, waktu, tenaga, uang, semuanya untuk namaku, kemuliaan namaku, kerajaan sorgaku di tengah-tengah dunia ini. Berbahayalah mereka. Mereka baru merencanakan, mereka yang sudah aku matikan terlebih dahulu. Ingat itu. Jadi anak-anakku yang aku kasihi, anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada, jangan takut. Dan jangan terima tanda itu. Bertahanlah kalian untuk masa ini, karena waktu ini diputar sangat cepat. Dan aku tiba-tiba menjemput kalian. Aku datang seperti pencuri. Tidak ada satupun orang yang tahu. Aku datang tiba-tiba dan aku mengangkat para mempelaiku, gerejaku yang kudus. Tidak semua gereja yang aku angkat. Gereja yang najis, yang tidak kudus, yang mencintai mamun, hawa nafsu, kedagingan, yang tidak lahir baru, semuanya aku akan tinggalkan mereka. Dan aku tidak pernah mengenal mereka. Manakala mereka memanggil Tuhan, 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 bukankah aku yang telah begini, begono? Aku tidak mengenal kalian. Karena apa? Roh kalian sudah berbentuk binatang. Roh kalian tidak lahir baru. Roh kalian tidak dilahirkan roh. Kalian hanya hidup bermewah-mewah, memuaskan hawa nafsu kalian, makan, minum, jalan-jalan, bersenang-senang di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang kalian lakukan. Hanya memuaskan hawa nafsu kalian. Jangan harap pernah menginjak kerajaan sorgaku. Dilahirkan kembali dari roh. Itulah yang paling penting. Bukan dilahirkan oleh daging, hawa nafsu, tetapi dilahirkan oleh roh. Lahir kembali. Dilahirkan kembali oleh roh. Jadi sangat berbeda. Orang-orang yang dilahirkan kembali oleh roh Allah ilahi dengan anak-anak manusia yang tetap memakai roh dunia, yang telah masih hidup di dalam kedagingan mereka, di dalam hawa nafsu mereka, keserakahan mereka, ego mereka, egoisnya mereka, ingin pamer, ingin menunjukkan kepada sesamanya bahwa aku wah. Ya, itu semua akan tertinggal. Mereka tidak akan mengalami raptur, pengangkatan. Ingat ini baik-baik, orang yang telah dilahirkan oleh roh Allah saja, yang telah mengalami perjumpaan dengan Allah, yang telah mengalami pembaharuan hidup, hikmat akal budi daripada ilahi, yang telah dilahirkan kembali oleh roh Allah itu, itulah yang akan mengalami raptur, yang memiliki tanda DNA ilahi, yang tidak, walaupun kalian berkata menjerit-jerit Tuhan, memanggil-manggil, tetapi aku akan menjawab dengan berterus terang kepada kalian, aku tidak mengenal kalian.
maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian tidak bertobat sungguh-sungguh. Kalian hanya menuruti hawa nafsu kalian, hidup kalian yang duniawi ini. Kalian hanya mengikuti mamon, roh-roh dunia ini, menyenangkan akan kedagingan kalian. Kalian tidak mau bayar harga, tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salib itu di tengah-tengah dunia ini. Jadi hanya anak-anak Tuhanlah yang memikul salib, menyangkal diri, itulah yang akan terangkat nanti. Jadi biarlah pesan yang singkat ini yang saya berikan kepada kita sekalian, agar supaya kita bisa memahaminya, kita bisa mengambil suatu kebenaran dalam hati kita, dalam prinsip kehidupan kita, mana yang kita harus pegang. Roh dunia, roh mamon kah? Ataukah kita harus berpegang kepada roh ilahi? Kita harus tetap berpegang kepada Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim itu. Apapun yang terjadi menimpa kita, kita harus berpegang terus kepadanya. Jangan pernah takut, jangan pernah takut. Karena apa? Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim beserta kita. Selama-lamanya Dia menyertai kita. Selama-lamanya Dia memberkati kita. Baik dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita tidak punya apa-apa, dalam keadaan kita punya apa-apa. Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim sangat mengasihi kita. Dia amat mencintai kita. Untuk itu bertobatlah, bertobatlah. Dari segala keangkuhan hidup kita, dari segala apapun hati kita yang busuk, hati kita yang iri dengki kepada orang lain, hati kita yang seringkali menfitnah, suka menghina orang lain, bertobatlah. Bertobatlah mulut lidah kita agar supaya apa? Tuhan boleh melihat dan kita boleh merasakan aura sorga itu. Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh bertobat. Ya, manakala Anda masih senang memelihara keangkuhan hidup Anda, baik itu rohani maupun jasmani, ya silakan, itu keputusan di tangan Anda. Silakan tingkatkan. Manakala kalian tidak mau ditegur oleh firman Tuhan, manakala Anda tidak mau bertobat sungguh-sungguh, Anda terlalu yakin Anda sudah berada di dalam kerajaan sorganya yang kudus. Tetapi manakala Anda meninggal, atau manakala Tuhan tiba-tiba datang ke tengah-tengah dunia ini, Anda tertinggal. Manakala meninggal, Anda di api neraka. Oleh sebab apa? Keangkuhan Anda tidak Anda tinggalkan. Keangkuhan hidup Anda tidak Anda tanggalkan. Ya, siapa yang rugi? Siapa yang menyesal? Bukan saya. Ya, saya hanya sebagai juru bicaranya, Abdi Allah yang Maha Tinggi. Saya hanya dipakai, tubuh saya hanya dipakai oleh kuasa ilahi. Saya tidak pernah kompromi dengan roh-roh dunia ini. Saya tidak pernah kompromi. Mengapa saya harus kompromi dengan roh-roh dunia ini? Tabrakan dong kita dengan roh-roh dunia ini. Saya tidak pernah kompromi dengan roh-roh dunia ini. Tidak pernah. Dan tidak bakalan pernah. Dan saya tidak pernah mau mendengar apa kata orang, manusia, siapapun dia, kalau bukan daripada roh ilahi. Karena saya akan berasa di hati saya, ini roh dunia, ini roh ilahi. Saya akan tolak mentah-mentah. Saya harus membuka telinga saya hanya satu, kepada suara ilahi. Bukan kepada suara roh dunia, tetapi suara ilahi. Dan tahukah kita sekalian bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Saya melihat beberapa kali, tadi malam saya melihat bahwa di langit itu ular piton yang siap menerkam. Ular piton itu, langit itu gelap dan dia berbentuk awan tetapi warnanya putih dan sangat jelas. Ular piton yang sangat mematikan, ganas. Jadi setan ini semakin ganas. Kami juga hamba Tuhan semakin keras di dalam menghentakkan roh-roh yang tertidur pada saat ini di dalam dosa. Kami menghentakkan mereka, membangunkan mereka agar supaya cepat bertobat selagi masih ada waktu. Jangan sampai tertinggal. Karena apa? Siksanya minta ampun, menderitanya minta ampun. Luar biasa. Siksaan yang tidak pernah terjadi di tengah-tengah dunia ini akan kita lihat di akhir zaman ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus HaMashiach Elohim.
Untuk itu, cepatlah bertobat. Cepatlah bertobat. Cepat. Jangan sampai terlambat dan waktu itu habis dan penyesalan kita akan dapati dan kita terima. Tetapi waktu itu sudah tidak ada. Waktu itu sudah habis. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Rendahkan hati kita di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Yeshua HaMashiach Elohim. Jangan kita angkuh, jangan kita sombong. Malaikat aja dibuang, apalagi kita manusia. Malaikat aja dibuang telah menyembah Tuhan pada saat itu siang dan malam. Dia dibuang dan tidak diberikan pengampunan. Kita manusia belum menginjak surga ya. Untuk itu hati-hati kita manusia. Jangan terlalu yakin kita sudah berada di kerajaan surga. Tetapi manakala maut menghampiri kita, ternyata kita masuknya api. Ya, harus kita sadar dari sekarang supaya kita tidak binasa sia-sia. Kita hidup hanya sekali. Ya, dan kita jangan binasa. Usahakan roh kita ini hidup selama-lamanya dan menyembah kepada satu Allah yang esa dan memiliki 3 pribadi. Namanya Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Itu nama Bapa Sorgawi yang kita kenal di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, Nabi Isa anak Maryam. Itulah jalan yang lurus, Imam Mahdi yang akan datang, Hakim yang adil di akhir zaman. Siapakah dia? Dia sendirilah adalah Allah yang ilahi, yang turun dari kerajaan surganya yang kekal, yang telah menjelma menjadi manusia biasa untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Waktu ini sangat urgen dan banyak penglihatan-penglihatan di dinding yang saya lihat. Dan itu saya sampai terkaget-kaget ya. Setiap saya melihat dinding, berubah-berubah muka yang muncul di dinding itu. Ada muka orang bule, ada muka orang Arab. Aneh dan saya tidak mengenal mereka. Cuma yang toko-toko besar ini yang saya kenal ya. Ada mantan presiden Amerika sekarang. Itu yang saya kenal muncul di dinding semua. Aneh juga mata saya ini kok tembus-tembus. Jangan lagi orang dunia nyata berkata bahwa mata saya ini lihat-lihat begitu halusinasi semua ya. Kalian ini sudah terlalu cukup lah untuk menghina-hina saya ya. Belum cukup semua bukti yang saya beberkan kepada kalian ini sudah menjadi kenyataan satu persatu. Belum percayakah? Jangan jadi seperti Thomas sampai mencucukkan jarinya di tangan Tuhan Yesus HaMashiach itu baru kalian akan percaya. Jangan. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Bukti. Itu akan menjadi bukti. Semuanya akan menjadi bukti dan menjadi kenyataan. Tetapi harus menunggu dong. Sabar. Ya, manusia ini kadang tidak sabar. Harus sabar. Waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita manusia. Harus sabar dalam menunggu bukti itu. Harus sabar. Ya, sabar. Ya. Jadi orang yang sabar itu sangat disayang oleh Tuhan. Ya, manusia yang angkuh, yang sombong itu kebanyakan tidak sabar. Sabar menunggu bukti. Akhirnya apa? Penghakimanlah. Penghakimanlah yang mereka jatuhkan kepada saya. Penghakiman, penghinaan selalu yang mereka jatuhkan kepada diri saya. Tetapi lihatlah seiring dengan waktu. Penglihatan saya dari 2 tahun lalu, 1 tahun lalu, semuanya terjadi tidak? Terjadi tidak? Karena apa? Bukan saya lagi yang berbicara di dalam diri saya ini. Tetapi Dia. Firman itu yang hanya memakai diri saya. Dialah yang berbicara Alfa dan Omega. Terkadang-kadang juga saya kaget. Saya bahas status, saya komen, saya terima telepon. Kadang orang berbicara, bukan saya lagi. Kadang mereka bilang, Ibu Pendeta banting handphone. Bagaimana saya bisa banting handphone? Sedangkan handphone saya ini handphone gesek ya. Ya, handphone yang udah ya boleh dibilang canggih-canggih lah sedikit. Kalau saya banting ya rusak lah, pecah lah kacanya, rusak ya, ndak bisa dipakai lagi. Saya ndak banting handphone, tetapi mereka dengar seperti banting handphone. Karena apa? Itu menghentakkan jiwa mereka supaya terbangun.
dari dosa kenikmatan dunia ini. Terimalah pengajaran yang keras untuk menghentakkan jiwa kalian manusia. Terimalah itu, jangan pengajaran yang manis. Berkat, akhirnya apa? Diabetes, tertidur dalam dosa. Tuhan datang, semuanya pada tertidur tuh di dalam dosa. Apa yang kalian dapatkan? Tertinggal semua. Jangan. Kalian harus menjadi mempelai Tuhan yang pintar. Siapkan pelita iman, nyalakan pelita iman kalian. Jangan tunggu besok, sekarang. Supaya tidak tertinggal. Bertobat sungguh-sungguh, kunci kamar, berdoa, penyembahan, baca firman, selagi firman Tuhan itu masih berkuasa. Haleluya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kesaksian dari saya sampai di sini dulu, sampai kita ketemu 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Ya, karena saya sibuk di dalam pindah-pindah barang ini. Ya, pindah rumah, ya. Saya mohon maaf kepada kita sekalian yang menunggu-nunggu, menanti-nanti video saya ini ya. Ada beberapa yang WA, Ibu Pendeta kapan videonya bisa kami nonton pesan Tuhan yang terbaru. Nah, jadi saya berusaha membuat video pada saat ini, walaupun tubuh saya ini kurang fit ya Bapak Ibu. Jadi terpuji-pujilah nama Tuhan, tetapi kita sedaklah bersemangat di dalam Tuhan. Bersukacitalah. Apapun yang kamu alami, apapun yang kamu derita, apapun yang kamu dengar tentang bicara-bicara manusia terhadap dirimu, anggap itu adalah sampah. Tidak berguna. Karena apa? Mulut mereka senantiasa dipakai oleh iblis. Hendaklah telingamu dipakai untuk mendengarkan suara daripada Roh Kudus, suara daripada Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.